Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat. Pastikan selalu menerapkan pola hidup sehat di masa pandemi ini. Selamat ya, sekarang kalian sudah duduk di bangku kelas 8. Tingkatkan kuantitas dan kualitas belajar, serta jangan lupa senantiasa berdoa dengan sungguh-sungguh agar kalian bisa melewati tantangan dan hambatan di kelas 8 ini. Pada kesempatan ini, saya Lina Puspita Ratih akan menyampaikan mengenai pembelajaran jarak jauh mata pelajaran PPKN. Kompetensi inti dan kompetensi dasar mata pelajaran PPKN kelas 8 semester 1, yaitu ada 3 kompetensi inti dan 3 kompetensi dasar, atau biasa dikenal dengan berapa sih materi yang ada di dalam semester 1 mapel PPKN. Kompetensi inti yang pertama yaitu menelaah Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Yang kedua, menelaah makna, kedudukan, dan fungsi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Yang ketiga, memahami tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia. Jadi totalnya ada 3 bab ataupun 3 materi. Memasuki bab pertama yaitu mengenai kedudukan dan fungsi Pancasila. Tujuan pembelajaran ini adalah 1. Mensyukuri kedudukan dan fungsi arti penting Pancasila. 2. Menghargai arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Yang ketiga, mengetahui dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Selanjutnya, mengetahui dan melakukan berbagai perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai segi kehidupan. Untuk bab pertama, kita akan membahas mengenai kedudukan, fungsi, dan arti Pancasila. Tentu kalian sudah tidak asing lagi dengan apa itu Pancasila, apa itu dasar negara, apa itu pandangan hidup. Jadi kalau kemarin waktu di kelas 1 semester 1 kita juga mempelajari tentang proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara, kalau di kelas 2 kita akan mempelajari apa itu arti dari Pancasila beserta kedudukan dan juga fungsinya. Pada akhir sidang BPUPKI pada 1 Juni 1945, Ir Soekarno untuk pertama kali secara resmi menyebutkan 5 dasar negara yang dimukakan sebagai Pancasila. Selain Ir Soekarno, juga ada founding father lainnya yang mengemukakan mengenai pandangannya tentang dasar negara, seperti Muhammad Yamin dan juga Supomo. Pancasila sebagai norma dasar atau kaidah negara yang fundamental dapat dikatakan sebagai hal yang mendasar. Menurut TAP MPR nomor 3/MPR/2000 tentang sumber hukum nasional dan tata perundangan, Pancasila berfungsi sebagai dasar negara untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan yang meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Pancasila dikatakan sebagai kaidah negara yang fundamental bisa dilihat dari pembukaan UUD
negara Republik Indonesia pada alinea keempat. Di sana dimuat Pancasila ataupun di sana memuat dasar negara kita yaitu Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara dipilih oleh para founding father kita karena nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila diambil dari kepribadian bangsa Indonesia yang merupakan ciri khas dari bangsa Indonesia. Sedangkan Pancasila sebagai pandangan hidup merupakan cara pandang, petunjuk, pedoman, arah bagi kehidupan masyarakat Indonesia sehari-hari. Jadi, pandangan hidup bangsa merupakan suatu patokan petunjuk hidup dalam menata kehidupan dalam masyarakat Indonesia. Dalam bermasyarakat, berbangsa, bernegara, seharusnya masyarakat Indonesia berpedoman pada Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Dengan demikian, pandangan hidup bangsa dapat dipandang sebagai sari ataupun nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Kita lanjutkan fungsi dan peranan Pancasila. Pancasila sebagai kepribadian dan juga dasar negara memiliki 7 fungsi ataupun peranan di dalamnya, yaitu 1. Pancasila sebagai jiwa bangsa, 2. Pancasila sebagai kepribadian bangsa, 3. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, 4. Pancasila sebagai perjanjian luhur, 5. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia, 6. Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, 7. Pancasila sebagai moral pembangunan. Nah, itu tadi adalah mengenai penjelasan singkat dari pertemuan pertama kita, yaitu membahas mengenai kedudukan, fungsi, dan juga arti dari Pancasila sendiri. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.